Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu ekosistem kepesisiran Pohon Nyamplung dengan mata kuliah yaitu perencanaan kepesisiran dan pulau-pulau kecil, dan dosen pengampu yaitu Ibu Despri Nur Anissa Ahmad, ST MSc. Kami berjumlahkan 8 orang, yaitu Andi Ismi Nur Fadillah, Nabila Nurul Fitria, Sulfa Ahriani, Andi Afdal Dahyar, Aslan Muhammad Faryaldi Fahresi, Ahmad Reza Fadli Amnur. Adapun outline-nya yaitu yang pertama, kualitas dan kuantitas ketersediaan ekosistem pohon nyamplung. Yang kedua yaitu jenis, faktor penyebab dan dampak kerusakan dari pemanfaatan pesisir. Yang ketiga yaitu lembaga dalam pengolahan ekosistem pesisir. Dan yang keempat adalah analisis strategi keberlanjutan pengelolaan ekosistem pesisir. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman kami. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu kualitas dan kuantitas ketersediaan ekosistem pohon nyamplung. Nyamplung atau Calophyllum inophyllum adalah pohon yang hidup di pesisir yang berpasir dan berbatu karang. Kulit pohonnya dapat digunakan untuk obat, kayunya keras digunakan untuk bahan pembuat perahu dan tiang kapal. Nyamplung biasanya tumbuh di sekitar aliran sungai atau di pinggir pantai dan mampu hidup dengan baik sampai ketinggian 500 mdpl. Secara ekologis, jenis pohon ini bermanfaat sebagai penahan abrasi air laut, pemecah angin, juga diketahui sebagai penghasil energi atau biofuel, dan obat-obatan. Di Indonesia, dijumpai hampir di seluruh daerah, terutama pada daerah pesisir pantai antara lain yaitu Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Penanjung Pangandaran, kawasan wisata Batu Karas, Pantai Carita Banten, Peyapen, Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak atau wilayah Papua, Halmahera dan Ternate, Maluku Utara, serta Taman Nasional Berbak. Sampai saat ini, potensi alami tanaman nyamplung di Indonesia belum diketahui secara pasti. Namun, dari hasil penafsiran tutupan lahan dari citra satelit dan setuju ITM plus tahun 2003, seluruh pantai di Indonesia tiap provinsinya diduga tegakan alami nyamplung mencapai total luasan 480.000 hektar dan sebagian besar, kurang lebih 60%, berada dalam kawasan hutan. Luas lahan pantai yang berindikasikan tegakan nyamplung pada 8 pulau besar di Indonesia kurang lebih 255,300 hektar. Dan tanah kosong atau belukar yang berpotensi untuk ditanami nyamplung seluas 225,400 hektar, sehingga total luas wilayah yang ditumbuhi nyamplung dapat mencapai 480,700 hektar. Baik, selanjutnya yaitu peta luas sebaran indikasi wilayah pantai bertegakan nyamplung di Indonesia. Dapat kita lihat peta di samping dan tabel di samping. Papua dan sebaran terbesar dengan jumlah luasan 110 hektar sebaran nyamplung. Sedangkan Sulawesi hanya memiliki luas sebaran pohon nyamplung sekitar 20.700 hektar. Sedangkan Sumatera memiliki jumlah sebaran pohon nyamplung 24.200 hektar. Jawa memiliki paling sedikit 5.600 hektar sebaran pohon nyamplung. Bali dan Nusa Tenggara memiliki 20.400 hektar. Maluku memiliki 70.000 hektar. Sebaran nyamplung di Indonesia sebanyak 480.700 hektar.
Nah, itulah beberapa sebaran peta nyamplung, pohon nyamplung di Indonesia. Baik, adapun klasifikasi tanaman nyamplung. Pada klasifikasi tanaman nyamplung terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kingdom atau kerajaan, yaitu plantae. Yang kedua subkingdom, yaitu viridiplantae. Dan yang ketiga infrakingdom, yaitu streptophyta. Dan yang keempat superdivisi, yaitu embryophyta. Dan division atau divisi, yaitu Tracheophyta. Dan subdivisi, yaitu Spermatophyta. Selanjutnya kelas yaitu Magnoliopsida. Superordo yaitu Rosonae. Ordo yaitu Malpighiales. Kemudian famili yaitu Colophilacea. Selanjutnya genus yaitu Colophyllum. Dan yang terakhir spesies Colophyllum inophyllum. Itu saja dari klasifikasi tanaman nyamplung. Faktor penyebab dan dampak kerusakan dari pemanfaatan pesisir. 1. Penyebab kerusakan nyamplung. 1. Gelombang tinggi. 2. Pembagian liar. 3. Pemanfaatan ganda. Dampak kerusakan nyamplung. 1. Terjadi abrasi pantai. 2. Erosi pantai. 3. Akresi atau sedimentasi. Oke, baik. Untuk melanjutkan berikutnya, yaitu lembaga dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang kita ambil ialah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang pemanfaatan sumber daya energi (SDE) dari tumbuhan berupa biofor. Dan adapun bahwa untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu menetapkan kewajiban energi nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi sosial. Yaitu peraturan yang kami ambil yang kedua ialah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 Menhut angka Romawi 2 2014 tentang pedoman umum pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi. Dan adapun tujuan yang peraturan yang kami ambil ialah pertama itu memperbaiki kondisi DAS sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan kelompok masyarakat melalui kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi. Yang kedua, memberdayakan kelompok masyarakat dalam aneka usaha perhutanan berbasis konservasi, baik kelembagaan maupun kemampuan usaha. Adapun yang ketiga peraturan yang kami ambil ialah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35 Menhum angka Romawi 2 2007 tentang hasil hukum bukan kayu, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ditentukan hasil hutan bukan ada benda-benda hayati, non hayati dan turunnya serta jasanya yang berasal dari hutan. Hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Dan adapun non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya air, sinar, matahari, udara, tanah, bahan tambang atau minyak bumi, dan gas alam. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya,
yaitu analisis strategi keberlanjutan pengelolaan ekosistem kepesisiran atau analisis SWOT. Ada dua faktor yang digunakan. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Adapun isi dari kekuatan, yang pertama sebagai penahan abrasi laut, kedua mampu hidup sampai ketinggian 500 mdpl sebagai pemecah angin atau windbreakers dan sebagian konservasi sempadan pantai. Yang kedua bisa tumbuh di tanah yang berpasir. Yang keempat pemanfaatan nyemplung sebagai bahan baku biofuel. Adapun isi dari kelemahan, yang pertama itu potensial alami tanaman nyemplung di Indonesia belum diketahui secara pasti. Adapun faktor eksternalnya yaitu peluang. Pemanfaatan tanaman nyemplung sebagai penghambat abrasi. Yang kedua itu ancaman, gelombang tinggi dan penebangan liar. Adapun isi dari kekuatan dan peluang, maka lahirlah strategi atau SO. Isinya meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai penghambat abrasi. Dan kelemahan dan peluang, maka lahirlah strategi WO. Perlunya pengkajian mendalam untuk menemukan potensi alami tanaman nyemplung. Adapun ancaman, ancaman dari pohon nyemplung, kekuatan dan ancaman, maka lahirlah strategi ST. Perlunya peraturan yang tegas dan pemahaman terhadap masyarakat terkait tanaman nyemplung. Kelemahan dan ancaman, maka lahirlah WT, strategi WT. Isinya meningkatkan potensi alami dan perluasan informasi mengenai manfaat tanaman nyemplung guna meminimalisir terjadinya gelombang tinggi dan penebangan liar. Baik, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.